Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, gimana kalau saya kasih tahu Anda bahwa cetak biru paling akurat buat memahami perilaku manusia modern, mulai dari naiknya sebuah bisnis startup sampai jatuhnya negara-negara besar, ternyata nggak ditulis oleh pakar masa kini? Bener banget, ini ditulis oleh seorang ilmuwan dari abad ke-14. Keren kan? Hari ini kita bakal ngebongkar pemikiran luar biasa dari Ibnu Khaldun soal siklus sosial dan solidaritas. Lewat pembahasan ini, kita bakal ngelihat langsung gimana prinsip-prinsip kuno ini tuh, sumpah, masih sangat relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngelihat sebuah bisnis yang dulunya sukses banget, terus tiba-tiba pelan-pelan hancur berantakan karena pendirinya mulai merasa puas dan, ya, jadi males? Mungkin Anda pernah kerja di perusahaan yang kayak gini, atau ngelihat ini kejadian di merek favorit Anda. Nah, yang bikin merinding dari fenomena sehari-hari ini adalah kejadian persis kayak gini tuh ada diprediksi dan dipetakan polanya berabad-abad yang lalu. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum sosial. Dan untuk memahami hukum ini, kita masuk ke bagian pertama, tokoh sosiologi pertama di dunia. Mari kita kenalan sama sosoknya. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun atau yang kita kenal sebagai Ibnu Khaldun. Kalau kita lihat garis waktunya di sini, dia lahir tahun 1332 di Tunis, Afrika Utara. Nah, apa sih yang bikin pemikirannya tuh tajam banget? Gini, dia tuh bukan cuman akademisi yang kerjaannya duduk manis baca buku, enggak. Di pertengahan tahun 1300-an, dia ini benar-benar terjun ke lapangan. Dia jadi pejabat pemerintah, penasihat raja, bahkan jadi hakim. Pengalaman jatuh bangun di dunia nyata inilah yang bikin dia paham betul soal politik dan masyarakat. Terus di akhir 1300-an, dia nulis karya legendarisnya yang berjudul Muqaddimah, sebelum akhirnya wafat di Kairo tahun 1406. Lewat buku inilah dunia mengakui dia sebagai bapak pendiri ilmu sosiologi. Lanjut ke bagian kedua, rahasia kekuatan sebuah kelompok. Inti dari semua teorinya ada di satu konsep emas ini, namanya as-sabiyah, atau gampangnya kita sebut solidaritas sosial. Khaldun ngejelasin, kekuatan sebuah kelompok itu nggak datang dari tumpukan uang atau teknologi canggih. Sama sekali bukan. Kekuatan sejati itu murni berasal dari rasa kebersamaan. Selama orang-orang di dalamnya saling bantu dan bersatu padu, kelompok itu mustahil dikalahkan. Tapi sebaliknya nih, begitu rasa persatuan ini hilang, sehebat dan sekaya apapun kelompok itu, mereka bakal langsung lemah dan rentan hancur. Biar lebih kebayang, coba pakai analogi ini. Bayangin sebuah tim olahraga yang nggak diunggulkan, atau startup kecil yang anggotanya tuh solid banget. Mereka ini ibaratnya masih lapar akan kemenangan. Mereka saling dukung, saling melindungi, rela lembur bareng-bareng demi satu tujuan. Rasa kebersamaan inilah yang bikin startup kecil seringkali bisa ngalahin perusahaan raksasa yang geraknya udah lamban dan karyawannya udah nggak peduli satu sama lain. Nah, itulah yang namanya asabiyah, sedang bekerja secara nyata di depan mata kita. Sekarang, gimana kalau kita perbesar skalanya? Masuk ke bagian ketiga, siklus hidup sebuah peradaban. Sebelum kita bahas teorinya, saya punya pertanyaan buat Anda. Kenapa sih restoran lokal favorit Anda akhirnya turun kualitasnya dan tutup? Pasti pernah ngalamin kan? Awal-awal buka masakannya luar biasa enak, pelayanannya cepet banget, dan pemiliknya selalu ada buat nyapa kita. Tapi 10 tahun kemudian, porsinya kok makin kecil ya. Rasanya berubah, pelayannya pada cemberut, dan akhirnya bangkrut. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya ini adalah versi mini dari runtuhnya sebuah peradaban besar. Dan ini dia cetak birunya. Menurut Ibnu Khaldun, semua masyarakat, organisasi, atau peradaban itu pasti ngelewatin 3 tahap yang nggak bisa dihindari, persis kayak siklus hidup manusia. Tahap 1, itu fase awal. Di sini mereka kuat banget, penuh semangat juang, sama kayak pemilik restoran yang baru buka tadi. Terus, sampailah mereka di tahap 2, yaitu puncak. Mereka jadi makmur, bisnis melesat, negara jadi kaya raya. Tapi, disinilah jebakannya. Masuk ke tahap 3, fase akhir. Karena udah terlalu makmur, mereka jadi terlalu nyaman. Semangat juang yang lapar tadi hilang. Orang-orang mulai males dan lebih mikirin perut sendiri daripada kepentingan kelompok. Begitu ini terjadi, keruntuhan udah pasti di depan mata. Siklus ini berlaku buat restoran di ujung jalan rumah Anda, dan ajaibnya, berlaku juga buat kekaisaran-kekaisaran terbesar di sepanjang sejarah. Kita masuk ke bagian 4, masyarakat sederhana melawan masyarakat kota. Nah, yang bikin pemikiran ini makin menarik adalah betapa akuratnya perbandingan ini sampai hari ini. Khaldun ngebagi masyarakat ke dalam 2 sisi. Di satu sisi, ada masyarakat sederhana kayak orang-orang pedesaan atau nomaden. Karena hidup mereka tuh keras dan serba terbatas, mereka dipaksa untuk jadi mandiri, kuat, dan yang paling penting, sangat kompak. Kalau nggak kompak, mereka nggak bisa bertahan hidup.
Di sisi lain, ada masyarakat kota. Di kota semuanya gampang, mau beli apa aja ada, hidup tuh nyaman banget deh. Tapi ironisnya, kenyamanan inilah yang ngebunuh solidaritas. Orang kota kan seringnya nggak peduli sama tetangga sebelahnya ya kan? Makanya Khaldun yakin banget kalau peradaban besar itu selalu lahir dari masyarakat sederhana yang tangguh ini. Merekalah yang nantinya bakal menaklukkan masyarakat kota yang udah lembek karena terlalu nyaman. Lanjut ke bagian 5, ekonomi, penguasa, dan sejarah kritis. Khaldun ini orangnya pragmatis banget kalau soal kekuasaan. Dia ngelihat negara itu ada murni karena manusia butuh aturan, biar kita nggak saling menghancurkan. Terus, siapa yang berkuasa? Jelas, kekuasaan bakal selalu direbut oleh kelompok yang asabiahnya paling tinggi alias paling solid. Tapi ingat, merebut kekuasaan itu beda cerita sama mempertahankannya. Supaya sebuah negara atau perusahaan nggak hancur dari dalam, syarat mutlaknya cuma satu, pemimpinnya harus adil. Sekali aja pemimpin bertindak nggak adil, persatuan itu bakal langsung retak dan hancur berantakan. Ngomong-ngomong soal keadilan penguasa, mari kita bahas sedikit soal ekonomi dengan pertanyaan jebakan ini. Menurut Anda, apakah pajak yang sangat tinggi itu bakal menguntungkan negara? Kalau pakai logika simpel, pasti jawabannya, yo dong, kan kas negara makin penuh. Tapi, yuk kita lihat analisa dari abad ke-14 ini. Poin ini benar-benar brilian dan melampaui zamannya jauh banget. Khaldun berpendapat kalau sumber utama kekayaan itu adalah kerja keras manusia. Nah, kalau pemerintah matok pajak yang kelewat tinggi, apa yang terjadi? Orang jadi mikir, ngapain saya capek-capek kerja? Toh keuntungannya diambil pemerintah semua. Hasilnya, rakyat jadi malas kerja, bisnis pada lesu, dan akhirnya pendapatan pajak negara malah anjlok. Jadi, nekan rakyat dengan pajak berlebihan itu, pada akhirnya bahkan merugikan negara itu sendiri. Ini prinsip ekonomi dasar banget yang anehnya masih sering dilupakan oleh pembuat kebijakan di zaman modern. Terus, dari mana sih Khaldun dapat semua hukum sosial dan ekonomi ini? Dia nggak ngarang bebas, teman-teman. Dia merumuskannya dengan cara mengubah total cara kita ngebaca sejarah. Ini aturannya. Pertama, jangan asal nelan mentah-mentah cerita masa lalu. Kedua, periksa kebenaran faktanya. Masuk akal nggak tuh ceritanya? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pahami hukum sebab akibatnya. Sejarah itu bukan sekedar hafalan tanggal perang atau nama raja, tapi tentang memahami kenapa sebuah masyarakat bisa bangkit dan kenapa mereka bisa runtuh. Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan menjaga kestabilan negara. Kutipan di layar ini benar-benar merangkum inti dari semua pemikiran Ibnu Khaldun. Kekuatan masyarakat terletak pada persatuan, kepemimpinan yang adil dan kehidupan yang tidak berlebihan sangat penting. Kita udah belajar kalau setiap peradaban atau perusahaan pasti ngalamin pasang surut. Itu siklus alami yang nggak bisa dihindari. Tapi untuk mencegah runtuhnya terlalu cepat, kuncinya cuma 2. Jangan biarkan gaya hidup terlalu nyaman dan berlebihan, dan pastikan pemimpinnya selalu adil untuk menjaga kebersamaan tadi. Jadi, ini pesan penting yang harus Anda bawa pulang. Ilmu dari abad ke-14 ini bukan cuma sejarah berdebu, ini tentang kita saat ini. Coba deh jujur dan tanyakan ke diri Anda sendiri, di tahap manakah komunitas, tempat kerja, atau organisasi Anda saat ini? Apa masih di tahap awal yang lapar dan kompak banget, atau lagi enak-enaknya di puncak kejayaan? Atau jangan-jangan udah mulai masuk ke tahap akhir, di mana semua orang terlalu nyaman dan nggak peduli lagi satu sama lain? Coba dipikirkan baik-baik. Terima kasih sudah ngikutin bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.